Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yanistin Alvina Lestari, SGZ MGZ. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami di bidang minuman, yaitu Milkiku. Next slide. Anggota kelompok kami yang menjalankan bisnis plan ini yaitu yang pertama ada Kristi Wilasati dengan NIM akhir 01, kemudian ada Rina Wahyu Cahyaningrum dengan NIM 09, kemudian ada saya sendiri Aruna Dentalistia dengan NIM akhir 13, kemudian ada Devi Nur Aziza dengan NIM akhir 17, dan ada Vina Najma Koidala dengan NIM akhir 43. Next slide. Materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sih bagaimana tentang minuman milk coffee ini. Nah, dari usaha kami ini memiliki nama Milk Eco. Nah, milk itu dalam bahasa Inggris mempunyai arti susu. Nah, hal ini menggambarkan tampilan produk kami itu berbahan dasar susu dan dengan dikombinasi dengan Yakult dan itu menjadi ciri khas dari usaha kami. Next slide. Kami juga menjelaskan bagaimana visi misi dari usaha minuman Milk Eco ini. Yang pertama itu ada visinya, yaitu memberikan rasa minuman yang dijamin enak dan berkualitas. Lalu ada memperkenalkan brand Milk Eco ke kalangan masyarakat umum, mahasiswa, serta pelajar khususnya yang ada di daerah UNES dalam kurun waktu minimal 1 bulan. Lalu yang ketiga ada mengembangkan cabang Milk Eco khusus di daerah UNES dalam kurun waktu minimal 3 bulan. Lalu yang terakhir yaitu visi kami menjadi selera masyarakat yang berubah mengikuti zaman. Lalu ada misi yang pertama yaitu mempertahankan rasa khas dari setiap produk minuman Milkiku. Kedua ada menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat konsumen. Lalu yang ketiga ada menyajikan minuman tanpa adanya pengawet. Lalu menyajikan minuman yang inovatif dan berbeda dengan pesaing lain. Lalu ada menyajikan minuman yang bersih, higienis, segar, dan fresh. Lalu yang terakhir ada melayani dengan ramah, senyum, dengan penuh respon. Next slide. Lalu ada juga tujuan dalam bisnis plan ini. Yang pertama itu kita sebagai perusahaan mampu untuk bersaing dan berkembang dengan menyediakan minuman yang segar, enak, menyehatkan, dan terjangkau harganya di masyarakat. Lalu juga memudahkan masyarakat mengkonsumsi minuman yang menyehatkan tubuh. Lalu juga memberikan keuntungan bagi pemegang modal usaha tersebut dan juga memenuhi target. Next slide. Selanjutnya ada materi tentang analisis produk. Next slide. Yang pertama itu ada karakteristik produk, spesifikasinya itu teknis produk Milk Kuku ini antara lain itu untuk produksinya itu ada 750 dalam waktu 1 bulan dan minuman Milk Kuku ini memerlukan bahan yaitu susu full cream, Yakult, sirup, marjan, lalu juga Milk Kuku ini dijual dengan harga sekitaran Rp8.000, lalu dengan bahan dan kualitas terbaik tentunya enak serta aman dikonsumsi. Yang terakhir itu juga untuk memproduksi Milk ini selama 6 bulan dengan jumlah produksi sekitar 4.500 Milk. Next slide. Lalu ada juga dampak sosial ekonomi. Nah, ada beberapa dampak dari sosial ekonomi dari produk Milkiku ini. Yang pertama yaitu Milkiku ini tuh bisa untuk acara perayaan, terus kumpul-kumpul dan teman tugas untuk mahasiswa seperti itu. Lalu yang kedua juga Milkiku memiliki keunggulan dalam tampilan yang mengikuti tren dan pada masa zaman sekarang. Nah, berbeda dengan minuman lainnya berupa minuman olahan jus dengan tampilan yang monoton atau biasa saja. Lalu juga harganya juga terjangkau bagi semua orang, bagi remaja, dewasa, ataupun juga kalangan menengah lainnya. Nah, jika
usaha berkembang dapat menyerap tenaga kerja lebih. Next slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Waktu dan Layar. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai keunikan atau keunggulan yang dimiliki oleh produk dari Milky ini. Yang pertama itu adalah bernilai tinggi kalsium, kedua menggunakan sumber bahan produk yang sehat seperti Yakult, ini baik untuk pencernaan dan susu, itu baik untuk tulang ya. Yang ketiga itu harga yang ekonomis, yaitu 8.000 dibanding dengan harga dari kompetitor itu 10.000. Nah, kemudian itu Milky ini berbeda dengan penjualan minuman yang ada di pasaran. Milky ini lebih unggul dalam bidang tampilannya. Next. Yang kedua, itu keterkaitan dengan produk lain. Yang pertama itu aspek perbandingan dari kemasan antara Milky dan Thai Tea, yaitu Dum Dum. Itu dapat dilihat kemasannya itu pada gambar. Pada Milky itu bisa dilihat pada gambar. Dan harganya itu pada Milky seharga 8.000 per pieces. Kemudian Thai Tea Dum Dum itu harganya 10.000 per pieces. Nah, pemasaran pada Milky ini penjualan ini langsung dengan memasang banner, mempublish produk ke sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan menyediakan online yaitu pre-order. Kemudian pemasaran pada Dum ini pemasaran dengan sosial media seperti Instagram dan dengan membuat stand dan dilakukan pemasaran pada di pinggir jalan. Next. Kemudian kami akan membahas mengenai analisis pasar. Next. Yang pertama itu adalah segmen pasar. Segmen pasar dari produk kami itu adalah usia pelajar seperti SD, SMP, SMA, mahasiswa maupun orang tua ataupun siapapun yang menyukai produk berbahan Yakult dan susu khususnya itu di sekitar kampus UNES. Kemudian target pasar pada produk kami ini adalah pelajar sebanyak 15 orang, mahasiswa sebanyak 15 orang, dan masyarakat itu sebanyak 20 orang. Dan tentunya akan berkembang seiring berkembangnya berjalannya bisnis dengan perkembangan kapasitas dan kualitas produk di sekitar kampus Universitas Negeri Semarang. Yang ketiga itu positioning. Milky dengan campuran susu dan Yakult ini di mana kandungan gizinya itu yang ada di dalam bahan ini lebih tinggi daripada pesaing. Next. Kemudian rencana penjualan dan pangsa pasar. Yang pertama itu adalah rencana penjualan. Rencana penjualan produk kami ini akan dilakukan dalam waktu 6 bulan ke depan, karena mengingat penjual minuman yang sejenis ini masih sedikit di area sekitaran Universitas Negeri Semarang. Kemudian pangsa pasar di industri pada perusahaan besar ini biasanya produksi jenis ini itu jarang dijumpai karena biasanya hanya menjualkan produk Yakult saja atau produk susu saja. Kemudian untuk kompetitor, produk yang sejenis yang dijual di pasar ini harganya lebih mahal daripada produk yang kita jual. Next. Nah, kemudian mengenai strategi pemasaran yang pertama itu produk. Nah, Milky ini merupakan menggunakan bahan dasar susu dan Yakult dengan memvariasikan rasa dari sirup. Nah, bahan dasar yang kami gunakan ini lebih unggul dibandingkan produk yang digunakan oleh pesaing seperti minuman boba ini karena produk kita ini lebih bergizi karena susu kan mengandung kalsium dan Yakult merupakan produk yang baik untuk pencernaan. Nah, untuk kemasan yang kami sajikan uh, dalam bentuk gelas yang sesuai dengan harga yang dijualkan. Kemudian price atau harga produk minuman Milky ini memiliki harga yang relatif ramah kantong dengan kualitas yang tinggi di mana kandungan gizinya ini banyak dan bervariasi. Konsumen akan mendapatkan manfaat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan harga yang ramah kantong. Kemudian promotion. Nah, kegiatan promosi yang akan kami lakukan untuk menjadi produk minuman kami dikenal oleh konsumen
itu dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah membuat foto dan video yang menarik. Nah, kami dapat membuat foto dan video yang dapat menjadi ketertarikan konsumen itu untuk mencoba produk dari kita. Nah, hal ini harus mempercantik dan memperhatikan konsep foto dan video tersebut. Kemudian yang kedua adalah mempublish produk ke sosial media. Dalam hal tersebut akan cepat dikenali oleh konsumen karena kan sosial media ini akan mudah diakses dan konsumen dapat cepat untuk mendapatkan informasi. Nah, foto dan video yang akan kami buat ini akan kami tampilkan ke beberapa sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, maupun lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan pre-order. Nah, kegiatan ini akan dibuka order melalui sosial media. Nah, yang bisa pesanan ini itu akan dibuka 1 sampai 2 hari sebelum produk disiapkan dan dapat kami antarkan langsung ke konsumen. Kemudian yang keempat adalah memberikan promo atau diskon. Nah, kegiatan ini akan kami lakukan pada situasi tertentu seperti hari besar dan hari nasional. Yang kelima itu adalah review produk di sosial media. Dalam hal ini kami meminta tolong kepada konsumen yang sudah membeli produk dari kami ini untuk menilai produk kami yang akan diposting ke sosial media sehingga konsumen yang lainnya itu dapat mengerti keunggulan produk yang telah kami sediakan. Kemudian yang keenam itu adalah membuat banner dan dapat dipasangkan di dekat outlet yaitu supaya itu dapat dilihat atau diketahui oleh konsumen ketika calon pelanggan itu melewati outlet. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya. Dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai place atau tempat penjualan di buku ini. Nah, pada bisnis kami ini kami menyediakan place baik secara online ataupun offline. Nah, untuk melalui online-nya kami menyediakan penjualan melalui aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Grab, dan Gojek. Untuk offline-nya kami memilih tempat yang strategis, yaitu dapat dijangkau pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Next slide. Selanjutnya mengenai aspek produksi dan operasional. Next slide. Nah, pada produksi Milkyko sendiri, ini kan membutuhkan bahan-bahan seperti susu krim, Yakult, dan sirup, serta bahan penunjangnya itu ada es batu kristal. Nah, dalam proses pembuatannya sendiri, yang pertama adalah 2 sendok sirup diletakkan di cup, kemudian ditaruh es batu, lalu susu full cream baru di atasnya diberi Yakult, kemudian diberi sedotan. Next slide. Nah, pada produk dan kapasitas Milkyko sendiri, ini diperoleh dengan mudah, yaitu bahan-bahannya diperoleh dengan mudah, baik di pasar swalayan terdekat ataupun di pasar modern. Namun, jika terdapat kenaikan atau terjadi kenaikan harga bahan baku, maka harga Milkyko sendiri akan disesuaikan dengan modal yang kita akan keluarkan. Namun, kami tetap menjaga kualitas dari produk kami sendiri. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri, dalam produksi Milkyko ini kami menggunakan sumber daya manusianya pemilik atau CEO dari Milkyko sendiri, di mana pada bagian pemasaran bekerja untuk mempromosikan Milkyko agar konsumen tertarik dan membeli Milkyko. Nah, sedangkan bagian kasir atau bagian keuangan ini bekerja dalam menghitung pemasukan dan pengeluaran dana yang akan diusahakan Milkyko. Next slide. Nah, pada sumber daya manusia atau yang bekerja di Milkyko ini sendiri terdiri dari yang pertama ada CEO. CEO ini bekerja sebagai atau berfungsi sebagai sumber modal pemodal usaha yang bertugas merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Kemudian ada komisaris. Komisaris ini mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengawasi direksi dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Kemudian memberikan nasihat kepada direksi.
Yang ketiga ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini bertugas dalam merencanakan dan menjadwalkan produksi, kemudian melakukan koordinasi di proses pengadaan bahan produksi, melakukan pengawasan proses produksi, perawatan alat produksi, melakukan kontrol kualitas produksi, serta bertanggung jawab terhadap kerahasiaan produksi. Kemudian ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini berfungsi atau bekerja untuk membuat media promosi, mengelola anggaran, menguji peluang pemasaran baru, membangun hubungan dengan media, mengarahkan strategis media sosial, mengevaluasi kinerja kampanye pemasaran, kemudian menganalisis umpan balik pelanggan pada platform media sosial. Next slide. Yang selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai aspek keuangan bisnis plan Milkiku ini. Next slide. Nah, pada sumber pendanaannya kami modal awalnya yaitu 100%. Nah, dalam pendanaan ini kami membutuhkan dana untuk sewa lahan sebesar 1 juta, untuk booth sebesar 880.000, kemudian untuk pisau 25.000, cup 95.000, gelas 60.000, susu krim 1.200.000, Yakult 1.500.000, kemudian sirup majan 570.000, es batu kristal 30.000, biaya listrik 150.000 dan peralatan lainnya 130.000. Nah, modal awal ini sebesar 5.640.000. Next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan tentang pembiayaan pada kalkulasi biaya produksi. Nah, jadi dalam produk kita itu kan ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, untuk biaya tetapnya sendiri itu dia mencakup sewa lahan, booth, pisau, cup, dan juga peralatan lain itu senilai 2.190.000. Sedangkan untuk biaya variabelnya itu menyangkut seperti bahan-bahan dalam pembuatan produk seperti susu krim Yakult, sirup marjan, es batu kristal, dan juga biaya listrik itu sejumlah 3.450.000. Nah, kemudian kalkulasi untuk produk milikku yang terjual selama 1 bulan itu sebanyak 350 pieces. Nah, karena modal awalnya tadi kan 3.450, jadi biaya variabel dan juga biaya tetapnya di total itu jumlahnya 5.640.000. Untuk biaya penyusunan aktivitasnya sendiri dalam setahun itu sejumlah senilai 182.500 per bulan. Sedangkan untuk total biaya produksi yang dikeluarkan per bulannya itu senilai 3.632.500. Untuk biaya per unit, jadi setelah ditotal-total dari keseluruhan, seharusnya itu biaya per milkiku itu hanya 4.845.000. Nah, karena kita menentukan laba yang kita ingin dalam setiap pieces itu sebesar 3.155, sehingga harga jual yang didapatkan untuk satu produk milkiku itu 8.000. Kemudian untuk analisis laba rugi pendapatannya, karena 1 bulan itu kan targetnya penjualan produk kue itu terjual sebanyak 750, sehingga pendapatannya itu diperoleh 6 juta. Kemudian setelah dihitung-hitung, laba yang akan diperoleh dalam 1 bulan itu adalah 367.500 untuk 1 bulannya. Kemudian untuk break even point-nya itu adalah total biaya produksi selama 1 bulan itu dibagi harga per unit. Jadi kan total produksinya tadi itu kan 3.632.500 dibagi per piecesnya itu 8.000. Jadi ada 455 pieces. Jadi untuk mencapai titik impas, maka milkiku yang harus terjual dalam 1 bulan itu adalah 455 pieces dengan harga 8.000. Kemudian kelompok kami telah melakukan penjualan produk milkiku selama 1 minggu, dan itu diperoleh atau laku sebanyak 12 pieces, sehingga pendapatan yang dihasilkan itu 12 dikali 8.000 itu 96.000. Nah, kemudian untuk labanya sendiri, karena modalnya itu biaya total modalnya itu 62.500, sehingga
laba yang kelompok kami dapatkan itu 33.500 untuk penjualan 12 pieces produk Milkiku. Nah, ini merupakan laporan laba rugi dalam produk kami jika dilakukan selama 1 bulan. Jadi, karena satu picisnya Milkiku itu 8.000, sehingga total pendapatan selama sebulan itu akan 6 juta. Kemudian setelah dipisahkan dari beban usaha dan juga total beban itu, laba usaha pure itu ada 2.367.500. Untuk cash flow-nya, karena pendapatan penjualannya kan tadi 6 juta. Terus biaya-biaya usahanya itu 3.632.500, kemudian saldo kasnya 2.367.500. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan akhir saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT dari produk Milkiku. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Dengan indikator yang pertama itu pada produk kami tidak terdapat bahan pengawet, bahan pewarna buatan, ataupun zat kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan. Dengan skornya itu 5. Lalu indikator yang kedua ada rasanya enak, aman, halal, dan tampilannya itu menarik dengan skor 4. Kemudian ada proses pembuatannya yang mudah dengan skornya 5. Selanjutnya ada bahan baku itu mudah ditemukan dengan skornya pun 5. Kemudian ada tempat penjualan yang strategis dengan skor 5 juga. Dan penyediaan jasa-jasa pesan antar dengan skor 5. Jadi total skor dari kategori kekuatan itu ada 34. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada kategori tantangan. Dengan indikator yang pertama, banyaknya kompetitor yang sudah luas jangkauan promosinya, serta konsumen yang lebih tertarik kepada produk dari usaha pesaing seperti Chatime, Thai Tea, Janji Jiwa, dan produk-produk minuman lainnya. Dengan skornya itu 5. Kemudian indikator kedua, harga bahan baku dapat naik sewaktu-waktu dengan skor 4. Kemudian yang terakhir ada tren berubah dengan cepat, yaitu dengan skornya 4. Jadi total untuk kategori tantangan itu 13. Next slide. Baik, selanjutnya untuk strategi, kekuatan, dan peluang, yaitu kami memperkenalkan berbagai macam variasi rasa produk dengan membuat hak paten produk dan logo minuman. Kemudian ada mengembangkan pemasaran berbasis internet untuk memperluas pangsa atau target pasar, yaitu tidak hanya di UNES dan sekitarnya, tetapi juga di seluruh kota Semarang. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan berbagai varian rasa yang ada dan disukai di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, dewasa maupun remaja. Kemudian strategi untuk kelemahan dan peluang, yaitu kami membuka cabang usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat, kemudian mencari pelanggan atau distributor untuk meningkatkan promosi, lalu yang terakhir ada dengan menggunakan bahan dengan kualitas baik. Next. Yang ketiga ada strategi, kekuatan, dan tantangan. Di mana yang pertama itu ada membuat inovasi minuman yang mengikuti tren namun tetap mempertahankan kualitas dan rasa serta manfaat yang akan diberikan, kemudian memperluas jangkauan promosi. Nah, selanjutnya ada strategi untuk kelemahan dan tantangan, yang mana bergabung dengan lembaga atau wadah industri kecil yang ada di Kota Semarang, kemudian bekerja sama dengan konsumen dalam mereview produk agar lebih dikenal. Next. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bisnis plan Milkiku.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.